Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pertemuan ke-11 tentang bentuk komitmen dan pemberdayaan pegawai. Kenalkan, nama saya Dinda Nugroho Putri, NPM 191063100258, dan teman saya Safrila Sekar Alifia Wibowo dengan NPM 19106310200156. Nah, di sini terdapat mind map atau peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komitmen yang dibagi dua menjadi prinsip dan bentuknya. Pertama-tama kita bahas tentang komitmen. Apa sih komitmen itu? Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu secara bahasa berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, kontrak, janji, sikap jujur, tenaga menjalankan tanggung jawab, konsisten, dan menjaga kepercayaan. Nah, menurut seorang ahli yaitu Jewel Segal pada tahun 1998 mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu peristiwa di mana individu sangat tertarik pada tujuan, nilai-nilai, dan sasaran perusahaan tempat ia bekerja. Komitmen juga lebih dari sekedar keanggotaan karena komitmen meliputi sikap menyenangkan pihak perusahaan dan kesediaan untuk meningkatkan tingkat upaya tinggi bagi kepentingan organisasi demi memperlancar suatu tujuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip komitmen. Sebelum masuk ke prinsip komitmen, kita bahas terlebih dahulu definisi tentang prinsip dan komitmen organisasi. Jadi prinsip itu adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip juga dijadikan suatu asas yang mendasar dalam sebuah komitmen, biasanya berbentuk kontrak atau perjanjian dan tanggung jawab atau kewajiban. Nah, selanjutnya, apa sih definisi dari komitmen organisasi? Yaitu sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Stephen P. Robbins, didefinisikan sebagai keterlibatan pekerjaan tinggi yang memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak pada organisasi yang merekrut individu tersebut. Nah, jadi prinsip komitmen itu adalah suatu pernyataan seorang karyawan untuk memihak organisasi atau kelompok tertentu sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Ciri-cirinya apa sih? Jadi ciri-ciri seseorang individu yang memiliki prinsip komitmen itu yang memiliki keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, memiliki keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, memiliki keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi, serta merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas ke bentuk komitmen. Menurut Meyer dan Allen pada tahun 1991 terdapat 3 bentuk komitmen organisasi. Di antaranya yang pertama yaitu affective komitmen atau komitmen efektif. Komitmen ini mengarah pada hubungan emosional antara anggota terhadap organisasi, yaitu orang yang selalu ingin terus bekerja di organisasi tertentu karena mereka searah dengan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi tersebut. Orang ini memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi karena selalu tetap tinggal di organisasi dan mereka mendukung tujuan organisasi dan selalu siap membantu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua
itu ada continuous commitment atau komitmen berkelanjutan, yaitu komitmen yang mengarah pada keinginan seorang karyawan yang memiliki harapan untuk tetap tinggal pada organisasi karena ada perhitungan atau analisis mengenai untung dan rugi yang mana nilai ekonomi yang dirasa bertahan dalam organisasi daripada meninggalkan organisasi. Karena semakin lama karyawan tinggal di organisasi, maka akan semakin takut kehilangan apa yang sudah mereka investasikan selama ini. Nah, yang bentuk yang ketiga yaitu normatif komitmen atau komitmen normatif. Komitmen ini mengarah pada perasaan karyawan yang mana mereka harus untuk tetap tinggal dalam organisasi tertentu karena adanya tekanan dari pihak lain. Karyawan yang mempunyai tingkat komitmen normatif tinggi akan selalu memperhatikan apa yang dinyatakan orang lain tentang mereka. Jika meninggalkan organisasi tersebut, mereka tidak ingin mengecewakan pimpinan dan khawatir jika rekan kerja mereka memiliki pikiran buruk terhadap pengunduran diri orang tersebut. Nah, contoh-contoh komitmen misalnya yang pertama ada seorang mahasiswa diberikan tugas, kemudian dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu disebut sebuah komitmen, karena kalau nggak ngerjain tugas itu ada konsekuensinya. Jadi sebagai seorang mahasiswa perlu memiliki sikap dan perilaku untuk berkomitmen untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Selanjutnya contoh yang kedua ada seorang pegawai yang diberikan tugas oleh pimpinannya, maka pegawai tersebut bertanggung jawab untuk mengerjakannya karena sudah berkomitmen kepada pimpinan. Pekerjaan pun dilakukan secara tuntas berdasarkan ketentuan dan instruksi pimpinan dan tidak bekerja semaunya. Yang ketiga ada seseorang dokter yang telah disumpah maka ia wajib berpegang teguh pada kode etik kedokteran, yakni bersikap sebagai seorang dokter yang dalam pengertiannya dokter adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan kewajibannya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Karena hal itu adalah hal yang pokok, hal yang mendasar dan melekat sehingga tidak terurai oleh material dalam pelaksanaannya. Begitu seseorang sudah berkomitmen, maka apapun yang terjadi ia harus bertanggung jawab, harus dituntaskan, harus jujur, harus menepati janjinya, dan harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan. Menurut Mahardiani 2004, pemberdayaan karyawan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otoritas secara eksplisit dari manajer di atasnya. Menurut Judge dalam Yusti Pujisari 2001 mengatakan bahwa pemberdayaan selain mempengaruhi terhadap peningkatan kerja juga dapat menyebabkan karyawan memiliki keinginan untuk mengakhiri tugas atau meninggalkan organisasi. Individu yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam organisasi, sedangkan individu yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya akan memilih keluar organisasi. Pemberdayaan karyawan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perspektif pemberdayaan karyawan, yang kedua adalah model pemberdayaan karyawan, dan yang ketiga adalah strategi pemberdayaan karyawan. Yang pertama yaitu perspektif pemberdayaan. Pemberdayaan sumber daya manusia dikelola dengan 3 perspektif, yaitu perspektif performance, manajemen, perspektif pengembangan dan pelatihan atau training and development, serta perspektif manajemen karir dan pengembangan karir. Yang kedua adalah model pemberdayaan karyawan. Menurut Kahn, 1997 menawarkan sebuah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi. Model pemberdayaan tersebut adalah yang
pertama, desire. Desire adalah tahap pertama dalam model pemberdayaan atau empowerment, adalah adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerja. Yang termasuk hal ini antara lain adalah: pertama, pekerja diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan masalah yang sedang berkembang. Yang kedua, memperluas keterlibatan pekerja. Yang ketiga, mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan strategi kerja. Yang keempat, menggambarkan keahlian tim dan melatih karyawan untuk mengawasi sendiri. Poin kedua yaitu trust. Setelah adanya keinginan dari manajemen untuk melakukan pemberdayaan, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Adanya saling percaya di antara anggota organisasi akan tercipta kondisi yang baik. Hal-hal yang termasuk dalam trust antara lain: 1. Memberi kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi karyawan dalam menyelesaikan kerja. Yang ketiga, menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan kerja. Yang keempat, menghargai perbedaan pandangan dan menghargai kesuksesan yang diraih oleh karyawan. Yang kelima, menyediakan akses informasi yang cukup. Yang selanjutnya adalah confident. Langkah yang selanjutnya setelah adanya saling percaya adalah menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Hal yang termasuk tindakan yang dapat menimbulkan confident antara lain: mendelegasikan tugas yang penting kepada karyawan, mengenali ide dan saran dari karyawan, memperluas tugas dan membangun jaringan antara departemen, dan yang keempat, menyediakan jadwal instruksi pekerja dan mendorong penyelesaian yang baik. Poin keempat yaitu credibility. Langkah keempat ini menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga terciptanya organisasi yang memiliki kinerja yang tinggi. Hal yang termasuk credibility antara lain: memandang karyawan sebagai partner strategis, peningkatan target di semua bagian pekerja, memperkenalkan inisiatif individu untuk melakukan perubahan melalui partisipasi, dan yang terakhir, membantu menyelesaikan perbedaan dalam menentukan tujuan dan prioritas. Poin selanjutnya yaitu poin yang kelima adalah accountability. Accountability adalah proses pemberdayaan selanjutnya yang berupa pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar, dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja karyawan. Tahap ini sebagai saran evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam penyelesaian dan tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan. Hal-hal yang termasuk accountability adalah: 1. Menggunakan jalur pelatihan atau training dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, memberikan tugas yang jelas dan ukuran yang jelas. Yang ketiga, melibatkan karyawan dalam penentuan standar dan ukuran. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kepada karyawan dalam menyelesaikan beban kerja. Dan poin yang terakhir atau yang keenam adalah communication. Langkah terakhir adalah komunikasi yang terbuka, menciptakan saling memahami antara karyawan dan manajemen. Keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan adanya kritik dan saran terhadap hasil dan presentasi yang dilakukan pekerja. Hal yang termasuk dalam communication ini antara lain: yang pertama, menetapkan kebijakan komunikasi terbuka atau open door communication. Yang kedua, menyediakan waktu untuk mendapatkan informasi dan mendiskusikan permasalahan secara terbuka. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan untuk pelatihan silang atau cross training. Poin yang terakhir dari pemberdayaan karyawan ini adalah strategi. Nah, strategi pemberdayaan karyawan ini dibagi menjadi dua, yaitu inward looking dan outward looking. Yang pertama, kita bahas tentang inward looking. Inward looking adalah dalam istilah manajemen strategik bisa diartikan sebagai cara pandang ke dalam organisasi, yaitu melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan organisasi yang harus diperhitungkan sebelum konsep pemberdayaan pegawai dimulai. Kekuatan dan kelemahan internal adalah kegiatan yang bisa dimonitor dalam organisasi yang memperlihatkan kinerja yang baik atau kinerja yang buruk. Proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi merupakan kegiatan esensial dari manajemen strategik ini. Yang pertama yang kita harus identifikasi adalah kreativitas. Dalam usaha memperdayakan pegawai, ada strategi yang bisa diterapkan, yaitu melalui usaha mendorong kreativitas
Bagaimana pegawai dibiarkan untuk berkreasi, terutama dalam rangka mendukung tujuan organisasi. Usaha kreatif tersebut tidak harus merupakan hal-hal yang besar, cukup suatu kegiatan kecil, tetapi jika dilihat secara keseluruhan, merupakan bagian dari usaha pencapaian tujuan organisasi. Maka hal tersebut sudah harus dihargai. Dalam usaha mendorong kreativitas ini, peran pemimpin sangat diperlukan. Pemimpinlah yang bisa mendorong pegawai untuk menunjukkan kreativitasnya dan menghargai hasil usahanya. Hal yang harus diidentifikasikan yang kedua itu inovasi. Sejalan dengan kreativitas, maka inovasi juga merupakan salah satu strategi untuk memperdayakan pegawai. Ide-ide asli dari pegawai yang bisa mendorong kemajuan organisasi harus dihargai dengan sesuatu yang luar biasa, sehingga pegawai merasa termotivasi dan akan merangsang untuk selalu mencoba melakukan hal-hal yang baru. Tumbuhnya kreativitas dan inovasi selain merupakan keberhasilan para pemimpin, juga memerlukan suasana kerja yang kondusif. Suasana kerja ini tidak hanya meliputi adanya ruangan yang tenang, bersih, nyaman, tapi juga meliputi kondisi kerja dan hubungan antar unit atau antar pegawai. Yang ketiga, sinergi antar unit atau individu. Untuk mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi, diperlukan juga pegawai atau unit kerja. Hubungan antar pegawai yang harmonis, kompak, saling mengisi, adanya kebersamaan akan mendorong pegawai untuk berprestasi. Pegawai yang merasa nyaman, tenang, dan tentram dalam menjalankan aktivitasnya sehingga dipastikan hasil kerja mereka juga akan meningkat dan pemberdayaan pegawai akan berjalan sesuai dengan harapan. Pemberian tanggung jawab. Dengan telah dilaksanakannya langkah-langkah strategi tersebut, maka pemberian tanggung jawab dan tanggung jawab gugat akan menambah kemampuan dan kompetensi pegawai. Dengan kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk berkreasi dan berinovasi, maka sebagai bukti kemampuan pegawai, kepada mereka dapat pula diberikan tanggung jawab lebih. Namun demikian, pemberian tanggung jawab ini harus pula disertai dengan pertanggungjawaban gugat. Pemberian tanggung jawab dan tanggung gugat bisa dilakukan dengan memberikan peran lebih atau wewenang kepada pegawai. Namun wewenang ini diberikan disertai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat sehingga pelaksanaan wewenang bisa lebih bersungguh-sungguh dan akuntabel. Dikutip dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2007. Selanjutnya, outward looking. Kebalikan dengan inward looking, maka dalam outward looking yang dilihat organisasi bukan pada kekuatan dan kelemahan organisasi, tetapi pada peluang dan ancaman eksternal di luar organisasi. Yang termasuk dalam definisi ini adalah ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, teknologi, dan kecenderungan berkompetensi. Semua faktor tadi akan membawa hasil yang baik atau bahkan menghancurkan organisasi di masa depan. Contohnya konkret dari peluang dan ancaman eksternal adalah adanya revolusi teknologi, bioteknologi, pergeseran populasi, perubahan nilai kerja, dan lainnya. Hal-hal ini dipandang tidak sama oleh organisasi. Ada yang memandang sebagai peluang, dan ada pula yang memandang sebagai ancaman. Dengan adanya perbedaan cara pandang ini, maka akan pengaruhi pula langkah-langkah pengambilan tindakan untuk mengantisipasi terkait dengan pemberdayaan karyawan di organisasi tersebut. Maka dengan mengidentifikasinya peluang dan ancaman ini akan mendorong pimpinan organisasi untuk segera mengambil langkah-langkah atau kebijakan terkait dengan pengembangan dari pemberdayaan. Beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam outward looking adalah yang pertama itu benchmarking. Benchmarking dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membandingkan organisasi atau kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis yang dianggap lebih bagus. Perbandingan ini dengan tujuan yang meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa menyamai atau melebihi kinerja organisasi yang dibuat pembanding. Strategi selanjutnya yang dapat diambil adalah diperbantukan atau magang. Strategi lain yang bisa dipakai untuk pemberdayaan adalah dengan cara memperbantukan pegawai pada instansi lain. Perbantuan ini atau magang dapat terjadi karena permintaan instansi baru maupun karena permintaan pegawai yang bersangkutan. Magang bisa dianggap sebagai tempat berlatih bagi pegawai terhadap tugas-tugas baru sehingga apabila mereka kembali ke tempat kerja yang lama, mereka sudah bertambah pengalaman. Kemitraan merupakan strategi pemberdayaan yang menerapkan prinsip win-win solution.
Kemitraan dijalankan dengan cara melakukan aktivitas secara bersama-sama dengan tanggung jawab dibagi sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Kemitraan bisa dijalankan antara dua organisasi yang sama besar atau antara organisasi yang berbeda skalanya dengan maksud untuk membantu organisasi yang lebih kecil. Kemitraan yang dilaksanakan dengan tujuan pemberdayaan hampir sama dengan magang. Namun demikian, kerjasama dalam kemitraan lebih bersifat partner dalam arti mereka mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang sama sehingga pekerjaan yang dilaksanakan lebih mudah dan lebih baik hasilnya. Wewenang dan tanggung jawab dibagi sesuai dengan kompetensi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, dikutip dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2007. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari pemberdayaan karyawan. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah seperti kondisi berikut. Karyawan kita melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Sebagai manajer, perusahaan yang kita lakukan ialah dengan mengumpulkan semua karyawan, kemudian membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan karyawan tersebut. Contoh lainnya adalah bisa kita lihat dari kasus penerapan rapat ataupun diskusi. Nah, rapat dan diskusi ini sejatinya memberikan saran dan permasalahan bagi karyawan dan memfasilitasinya termasuk dalam urusan keyakinan yang harus bersikap seperti apa dan toleransi dan menghargai hak orang lain serta keputusan orang lain. Nah, keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak presentasi kami.